Leonardo da Vinci lahir pada tanggal 15 April tahun 1452 di sebuah desa kecil bernama Vinci, dekat kota Florence, Italia. Ia adalah anak haram dari seorang notaris bernama Del Piero dan seorang perempuan desa bernama Caterina. Dari awal kehidupannya, Leonardo sudah berada di persimpangan dunia. Dunia kaum bangsawan, terdidik dari pihak ayah, dan dunia sederhana penuh kerja keras dari pihak ibu. Ia tumbuh tanpa status jelas. Tapi justru dari keterpinggiran itulah lahir rasa ingin tahu tak terbatas. Sejak kecil, Leonardo menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia sering berjalan di perbukitan sekitar kampungnya, memperhatikan aliran sungai, bentuk batu, gerakan burung, hingga pola bintang di langit. Ia gemar menggambar apapun yang ia lihat. Tanaman, binatang, bahkan wajah orang-orang di sekitarnya. Alam menjadi sekolah pertamanya. Dan rasa ingin tahu menjadi guru paling setia dalam hidupnya. Ketika beranjak remaja, Leonardo dibawa ke Florence, kota yang pada masa itu menjadi pusat seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Florence sedang berada dalam masa keemasan, dipimpin oleh keluarga Medici, patron besar bagi seniman dan ilmuwan. Di sanalah bakat Leonardo benar-benar ditempa. Ia menjadi murid Andrea del Verrocchio, seorang pelukis dan pemahat terkenal di bengkel Verrocchio. Leonardo belajar segalanya, melukis, memahat, membuat alat, bahkan pengetahuan tentang anatomi. Konon, suatu hari Verrocchio meminta murid-muridnya melukis bagian tertentu dalam sebuah karya. Leonardo yang diberi tugas menggambar malaikat, membuat hasil begitu indah dan hidup, hingga sang guru merasa kalah oleh muridnya sendiri. Sejak saat itu, nama Leonardo mulai terdengar. Namun, Leonardo bukan sekadar pelukis, ia berbeda. Saat seniman lain hanya menyalin dunia, Leonardo berusaha memahami dunia. Ia tidak puas hanya menggambar kuda, ia ingin tahu bagaimana otot kuda bekerja. Ia tidak cukup melukis wajah manusia, ia membedah mayat untuk memahami otot, tulang, dan syaraf yang membentuk ekspresi. Baginya, seni dan ilmu adalah satu. Leonardo lalu pindah ke Milan, bekerja untuk Duke Ludovico Sforza. Di sana, ia tidak hanya melukis, tetapi juga merancang arsitektur, mengadakan pertunjukan teater, bahkan menawarkan dirinya sebagai insinyur militer. Dalam sebuah surat lamaran, ia menulis panjang lebar tentang kemampuan membuat senjata, merancang jembatan, bahkan mesin perang. Ia tahu bagaimana memikat patron, bukan dengan janji lukisan indah, tetapi dengan ide-ide besar yang bisa mengubah kekuasaan. Di Milan inilah, ia menciptakan salah satu karyanya yang paling terkenal, The Last Supper. Lukisan ini menggambarkan momen Yesus bersama murid-muridnya saat mengumumkan pengkhianatan Yudas. Tetapi Leonardo tidak melukisnya dengan cara biasa. Ia menghadirkan emosi, ekspresi, ketegangan. Setiap murid bereaksi berbeda. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang kebingungan. Adegan itu hidup, seperti panggung drama yang membekukan waktu. Hingga kini, The Last Supper menjadi salah satu karya seni paling berpengaruh dalam sejarah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Leonardo seringkali tidak menyelesaikan karyanya, ia selalu melompat dari satu ide ke ide lain. Catatan-catatannya penuh dengan sketsa mesin terbang, kapal selam, senjata, jam mekanik, anatomi manusia, arsitektur kota, bahkan robot sederhana. Pikiran Leonardo melompat ratusan tahun ke depan, melampaui zamannya. Tapi sebagian besar hanya ada di atas kertas, tersembunyi di buku catatan yang ia tulis, dengan tangan kiri dan huruf terbalik, seolah sengaja menyembunyikan rahasia dari dunia. Selain itu, Leonardo juga memiliki sisi manusiawi yang unik. Ia vegetarian, mencintai binatang, bahkan membeli burung di pasar hanya untuk melepaskannya kembali ke alam. Ia berpakaian rapi, tampan, karismatik, dan sering menjadi pusat perhatian. Namun, ia juga penyendiri, penuh misteri, dan jarang benar-benar membuka diri pada orang lain. Setelah masa di Milan, Leonardo kembali ke Florence. Disinilah ia mulai melukis karya yang paling terkenal sepanjang masa. Mona Lisa, potret seorang perempuan dengan senyum misterius ini, menjadi ikon dunia. Senyumnya seperti menyimpan rahasia,
Matanya seakan mengikuti siapapun yang menatapnya. Hingga kini, para ahli masih berdebat, siapa sebenarnya Mona Lisa? Apakah ia Lisa Gherardini, seorang wanita bangsawan Florence? Ataukah potret imajinasi Leonardo sendiri? Leonardo menghabiskan bertahun-tahun untuk melukis Mona Lisa, membawanya kemana-mana, bahkan sampai akhir hidupnya. Baginya, lukisan itu bukan sekadar karya, melainkan bagian dari dirinya. Di samping seni, Leonardo terus mendalami ilmu pengetahuan. Ia membedah mayat untuk menggambar organ dalam tubuh manusia dengan detail luar biasa. Ia mencatat cara kerja jantung, aliran darah, fungsi otot, jauh sebelum ilmu kedokteran modern memahaminya. Ia juga merancang mesin terbang berbentuk sayap kelelawar, helikopter dengan baling-baling, bahkan kendaraan lapis baja yang mirip tank. Hampir semua idenya baru bisa diwujudkan berabad kemudian. Namun, di balik kejeniusannya, Leonardo sering merasa tidak puas. Ia menulis dalam catatannya tentang penyesalan, tentang banyaknya ide yang belum bisa diwujudkan, tentang hidup yang terlalu singkat untuk menampung semua rasa ingin tahunya. Menjelang akhir hidupnya, Leonardo pindah ke Prancis atas undangan Raja Francis I di sana. Ia diberi rumah megah, dihormati, dan diberi kebebasan untuk berkarya. Tapi usianya semakin tua, tenaganya melemah, dan tangan kanannya lumpuh. Meski begitu, ia tetap menulis, tetap menggambar, tetap bermimpi. Pada 2 Mei tahun 1519, Leonardo da Vinci meninggal di Clau, Prancis. Konon, ia menghembuskan napas terakhir di pelukan sang raja. Dunia kehilangan seorang jenius yang tak pernah ada tandingannya. Leonardo meninggalkan warisan yang tidak ternilai, dari Mona Lisa hingga De La Super, dari catatan anatomi hingga sketsa mesin. Ia mengajarkan bahwa seni dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Ia menunjukkan bahwa rasa ingin tahu bisa membuka pintu menuju keabadian. Teman-teman, kisah Leonardo da Vinci adalah kisah tentang bagaimana satu orang dengan rasa ingin tahu tanpa batas bisa melampaui zaman, meninggalkan jejak yang abadi. Mari kita belajar dari dirinya. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti mencari, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jika kalian suka dengan kisah panjang ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita dramatis tokoh-tokoh besar dunia lainnya.